Video seorang pengemis di tempat hiburan malam sambil peluk pemandu karaoke viral. Pengemis tersebut diketahui bernama Aris, warga Kecamatan Terangkil, Jawa Tengah. Sejak pertama kali diunggah di akun media sosial, video berdurasi 24 detik tersebut telah disaksikan oleh 39.000 penonton. Usai viral, petugas Satpol PP Kabupaten Pati langsung melakukan penertiban terhadap pengemis tersebut di tempat biasa ia mengemis. Setelah diamankan dan diperiksa, ternyata sebelumnya juga pernah terjaring razia oleh petugas. Pengemis meminta-minta di traffic light dan selanjutnya dia melakukan di tempat hiburan malam. Jadi ada sosmed itu dan sudah istilahnya sudah menyebar kemana-mana. Paginya kita melakukan kegiatan itu. Jadi tadi pagi juga sudah saya patroli sama teman-teman, tidak ada, ternyata siang. Untuk efek jerah, petugas Satpol PP Pati lantas memberikan sanksi berupa hukuman push up dan lari, serta menyita hasil mengemis senilai Rp50.000 untuk dikembalikan ke kas daerah. Ya sering, untuk harian bayar utang lah, sering. Biasanya dapat berapa mas? Sehari biasanya dapat? Ya kadang nak rame gitu 150, nak sepi gitu 100. Berapa jam? Satu hari. Petugas juga memberikan peringatan jika aktivitas mengemis kembali terulang, maka petugas akan memberikan sanksi yang lebih tegas berupa penempatan di panti sosial. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ribuan santri Al-Zaitun akan diambil alih Kementerian Agama. Santri Al-Zaitun dipastikan akan tetap terus belajar, tapi dengan pola dan kurikulum yang sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Ridwan Kamil mengatakan Al-Zaitun memang meresahkan masyarakat dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang sudah diproses hukum oleh Bareskrim dan aset-asetnya sudah dibekukan. Sedangkan ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama. Kang Emil memastikan para santri tersebut tetap akan bisa belajar, tapi dengan pola dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Gubernur Jawa Barat itu juga memastikan kondisi di wilayahnya kondusif meski ada polemik Al-Zaitun. Al-Zaitun ini memang meresahkan dan sesuai dengan harapan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Pak Panji Gumilangnya sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim. Ya. Kemudian aset-asetnya kemungkinan sudah dibekukan juga karena perputarannya besar sekali. Yang berikutnya adalah ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tapi tentu dengan pola belajar dan isi kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati. Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, penyidik menemukan unsur pidana dalam kasus penistaan agama Pondok Pesantren Al-Zaitun. Kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang itu kini masuk ke tahap penyidikan. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Zaitun akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Panji Gumilang diperiksa atas dugaan penistaan agama. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Status kasus penistaan agama Pondok Pesantren Al-Zaitun pun telah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Panji Gumilang keluar dikawal sejumlah personel polisi dan para pendukungnya. Panji Gumilang dicecar sebanyak 26 pertanyaan terkait sejarah Yayasan Pondok Pesantren Al-Zaitun, struktur kepengurusan organisasi, hingga bukti rekaman dakwah Panji Gumilang yang diduga menistakan agama. Panji pun membantah adanya perlindungan dari sejumlah pihak. Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebut. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab.
Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Yang ketiga, apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah tuh 4 itu. Saya janji 3 keluar 4. Bukti penistaan agama siap tetap lanjutkan sama nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak? Siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan kontroversial pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang tersebar di media sosial. Desakan pembubaran Pondok Pesantren Al Zaitun pun berdatangan, termasuk dari MUI Jawa Barat. Tak hanya itu, Panji Gumilang pun dilaporkan sejumlah pihak ke polisi atas dugaan penistaan agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang suami di Kuningan, Jawa Barat tega menyiram wajah istrinya dengan air keras. Pasangan suami istri ini sebelumnya terlibat cekcok masalah ekonomi keluarga. Seorang pria 59 tahun warga Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ini hanya bisa tertunduk lesu menyesali perbuatannya yang telah menganiaya istrinya. Ia ditangkap anggota Satreskrim Polres Kuningan setelah kabur ke ibu kota Jakarta. Pria parubaya ini dilaporkan telah menyiram wajah istrinya dengan air keras. Akibatnya, wajah korban terluka bakar serius dan sempat dirawat intensif di rumah sakit. Kepada polisi, pelaku mengaku awalnya terlibat cekcok masalah ekonomi dengan istrinya. Karena tidak bisa menahan emosi, pelaku langsung menyiramkan air keras yang ada di dekatnya ke wajah sang istri. Menyiramkan air keras ke wajah istri ya, yang dilakukan oleh tersangka, dalam artian ini suaminya ya. Setelah melakukan penyiraman air keras ke wajah, tersangka melarikan diri ke Jakarta ya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Kuningan kurang lebih 1 minggu, tersangka berhasil ditangkap dan diamankan di Tambora, wilayah Jakarta Barat. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kuningan. Ia dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Seorang pemuda tewas saat melerai perkelahian di suatu pesta pernikahan di Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga korban yang kesal kemudian membakar rumah pelaku, termasuk kendaraan operasional dinas kebersihan yang digunakan pelaku bekerja setiap hari. Satu rumah di kawasan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes di dalam api usai dibakar oleh keluarga korban pembunuhan yang marah. Tidak hanya rumah, keluarga korban juga membakar satu kendaraan operasional dinas kebersihan yang digunakan oleh pemilik rumah bekerja setiap hari. Sebelum pembakaran rumah ini, seorang pemuda tewas saat hendak melerai perkelahian di suatu pesta pernikahan Jalan Ujung Bori, Kompleks Adi Tarina, Manggala, Kota Makassar. Korban meregang nyawa saat dilarikan ke rumah sakit. Mendengar kabar duka itu, keluarga korban langsung mendatangi lokasi mencari pelaku. Polsek Manggala yang datang ke lokasi langsung menangkap pelaku dan dievakuasi ke kantor polisi guna menghindari amukan dari keluarga korban. Setelah warga mendengar bahwa korban meninggal dunia, akhirnya keluarga korban marah, sudah spontan untuk mendatangi rumah yang diduga pelaku, sehingga rumah pelaku dibakar oleh warga. Namun karena kami sudah ada di TKP, sehingga kami cepat menghubungi pemadam kebakaran sehingga api cepat dipadamkan, sehingga api tidak sempat meluas ke rumah-rumah lain. Upaya lanjutan saat ini apa yang dilakukan? 2 jam kemudian, sekitar pukul 5.00, anggota kami berhasil menangkap yang diduga pelaku. Polisi kini memburu satu pelaku utama yang menikam korban yang identitasnya sudah diketahui. Sementara satu pelaku yang tertangkap kini mendekam di sel tahanan Polsek Manggala.